Paris Saint-Germain tengah menjadi sorotan di musim panas 2025, bukan hanya karena kiprah mereka di pentas Eropa, tetapi juga karena keputusan mengejutkan yang diambil terhadap kiper andalan mereka Gianluigi Donnarumma. Menjelang laga Piala Super Eropa 2025 melawan Tottenham Hotspur di Stadion Blue Energy Italia, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, klub ibu kota Prancis itu secara resmi mencoret nama Donnarumma dari daftar skuad. Keputusan ini sontak memicu spekulasi panas di kalangan penggemar dan media, menandakan bahwa hubungan sang kiper dengan PSG sudah berada di ujung tanduk. Dilansir dari RMC Sport, Donnarumma bahkan tidak hanya dicoret dari pertandingan, tetapi juga diabaikan dalam sesi latihan. Lebih mengejutkan lagi, informasi mengenai pencoretannya ia ketahui bukan dari pembicaraan langsung dengan pelatih atau manajemen, melainkan dari pengumuman resmi klub. Seorang sumber dekatnya menyebut Donnarumma merasa diperlakukan tidak adil oleh klub yang telah ia bela selama 4 musim terakhir. Akar masalah yang memicu ketegangan ini terletak pada persoalan kontrak. Donnarumma sejatinya masih memiliki masa bakti hingga musim panas 2026. Namun, PSG ingin memperpanjang kontraknya lebih awal. Sang kiper bersedia menaikkan kontrak baru asalkan permintaannya untuk kenaikan gaji dipenuhi. Klub menolak permintaan tersebut dan justru mengajukan restrukturisasi kontrak yang memangkas gaji pokoknya, menggantinya dengan bonus berbasis performa. Bagi Donnarumma, tawaran ini adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap dirinya, sehingga negosiasi pun akhirnya buntu. PSG kemudian mengambil sikap tegas. Jika sang pemain tidak mau memperpanjang kontrak sesuai syarat klub, ia akan dijual pada bursa transfer musim panas ini. Langkah itu diambil demi menghindari kemungkinan kehilangan sang kiper secara gratis pada 2026, seperti yang terjadi pada Kylian Mbappe di musim lalu. Dengan harga yang dipatok sekitar 50 juta euro untuk Donnarumma, angka itu dinilai cukup tinggi, mengingat kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Ketegangan semakin memuncak ketika PSG mengumumkan kedatangan kiper baru Lucas Chevalier dari Lille dengan biaya 55 juta euro termasuk bonus. Publik menilai ini sebagai sinyal pergantian generasi di bawah Mister Gawang. Sekaligus indikasi bahwa posisi Donnarumma sebagai kiper utama sudah tak aman lagi. Chevalier dianggap lebih sesuai dengan filosofi permainan Luis Enrique yang menuntut kiper untuk memiliki distribusi bola yang mumpuni dan menjadi titik awal serangan. Dalam pernyataan resmi klub, PSG menyanjung kemampuan Chevalier, nyaman di lini pertahanan, tangguh dalam duel 1 lawan 1, kuat di udara, dan memiliki distribusi bola yang baik. Tulis PSG memuji sang kiper. Kalimat ini seolah menjadi sindiran halus terhadap Donnarumma yang meski dikenal sebagai shot stopper kelas dunia, tetap memiliki kelemahan dalam memainkan bola dengan kaki. Chevalier sendiri mengakui bahwa Enrique menginginkan dirinya menjadi pusat pergerakan tim dan ia merasa tersanjung dipercaya untuk peran tersebut. Sementara itu, meski Donnarumma telah berupaya meningkatkan kemampuan distribusinya sejak meninggalkan AC Milan, banyak pengamat yang menilai aspek ini tetap menjadi titik lemah dalam permainannya. Ironisnya, pencoretan ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Donnarumma membantu PSG menorehkan sejarah dengan meraih trofi Liga Champions pertama mereka pada musim 2024-2025. Sejak bergabung pada musim panas 2021, Donnarumma telah tampil dalam 161 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 56 clean sheet dari total 14.362 menit bermain. Selama 4 musim, ia turut membawa PSG meraih 4 gelar Ligue 1, 2 Coupe de France, 3 trofi des Champions, dan 1 gelar Liga Champions. Prestasi individunya juga tak kalah mentereng, termasuk 2 kali meraih penghargaan UNFP Ligue 1 Goalkeeper of the Year, serta terpilih dalam UEFA Champions League Team of the Season 2024-2025. Pada Februari 2024, ia mencatatkan milestone 100 laga bersama dengan PSG dengan 36 clean sheet. Namun, dalam dunia sepak bola modern, jasa masa lalu seringkali tersisih oleh visi dan strategi masa depan klub. Lewat unggahan di Instagram, Donnarumma menyampaikan salam perpisahan yang penuh emosi kepada PSG dan para supporternya. Sayangnya, seseorang sudah memutuskan bahwa saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari grup dan berkontribusi untuk kesuksesan tim. Saya kecewa dan patah hati, tulis Donnarumma dalam unggahannya. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk berpamitan secara langsung di Parc des Princes, meskipun ia menyadari hal itu mungkin tidak akan terwujud. Dalam pesannya, ia berterima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan tanpa henti, kepada rekan-rekan satu tim yang ia anggap sebagai keluarga, serta kepada kota Paris yang memberinya kehormatan besar. Keputusan PSG untuk menjual Donnarumma langsung memanaskan bursa transfer. Manchester City disebut sebagai kandidat terkuat untuk merekrutnya.
Terlebih, setelah kiper utama mereka Ederson Moraes dikabarkan tengah dalam negosiasi intensif untuk bergabung dengan Galatasaray. Laporan terbaru menyebut Ederson sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Turki tersebut. Jika transfer ini terrealisasi, peluang Donnarumma menuju Etihad Stadium akan terbuka lebar. Dengan kekuatan finansial yang dimiliki oleh City, membayar 50 juta euro tentu bukanlah hal yang sulit. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, juga disebut sebagai pengagum kualitas Donnarumma. Meski masih ada pertanyaan besar apakah gaya main sang kiper cocok dengan filosofi City yang mengandalkan kiper sebagai pengatur serangan dari belakang. Selain Manchester City, Manchester United dan Bayern Munchen juga sempat dikabarkan tertarik, namun minat mereka tidak sebesar rival Skota United. Sementara itu, peluang Donnarumma untuk kembali ke Serie A sangatlah kecil. Klub-klub Italia dinilai sulit bersaing dalam hal gaji maupun biaya transfer, sehingga sebagian lebih memilih menunggu hingga kontraknya habis agar bisa merekrutnya secara gratis. Klub-klub Liga Arab Saudi pun tidak bisa diabaikan. Dengan sumber daya finansial yang melimpah, mereka memiliki potensi besar untuk melakukan manuver kejutan di detik-detik terakhir bursa transfer, seperti yang sudah mereka lakukan terhadap banyak bintang Eropa lainnya. Kepergian Donnarumma menandai akhir dari sebuah era yang penuh prestasi sekaligus kontroversi di PSG. Dari sudut pandang klub, ini adalah langkah strategis untuk menata ulang skuad sesuai dengan kebutuhan pelatih. Dari sisi pemain, ini adalah perpisahan yang pahit dan diwarnai rasa dihianati. Kemanapun langkah selanjutnya, Donnarumma akan tetap membawa reputasi sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Namun ia juga harus membuktikan dirinya mampu beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern yang semakin kompleks. Bagi PSG, ini adalah pengingat bahwa kejayaan masa lalu bisa dengan cepat tergantikan oleh rencana masa depan. Sementara bagi Donnarumma, Paris akan selalu menjadi bab penting dalam perjalanan karirnya, yang berakhir bukan karena penurunan kemampuan, tetapi karena perbedaan visi dan arah. Fans PSG akan selalu mengingatnya sebagai kiper yang membawa mereka meraih trofi Liga Champions pertama. Sementara sang pemain akan menyimpan kenangan malam-malam magis di Prancis sebagai bagian dari sejarah pribadinya.